Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan atau mata kuliah telah kurikulum pembelajaran matematika bersama saya Sahrul Anwar MPD di pertemuan ke-6. Dengan materi kali ini kita akan bahas tentang sejarah kurikulum tahun 1994 sampai 2004 atau kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengawali perkuliahan, kita awali dengan sama-sama. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Kita awali dengan sama-sama membaca doa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebagai bukti presensi kehadiran silakan untuk menjawab kata sapa di ruang GCR dan berikan nama, NPM, dan juga menyimak sampai selesai materi di kali ini, karena di akhir sesi nanti ada penugasan di sesi 6 yang harus diselesaikan dan batas pengumpulan nanti di H-1 di pertemuan selanjutnya. Nah, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita simak untuk pengantar visi dari Unilam, FKIP, dan juga program studi pendidikan matematika. Visi Unilam yaitu menjadi universitas yang unggul, berdasar yang global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan akhlak karimah. Visi fakultas menjadi program studi yang unggul, berdasar yang global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Visi program studi pendidikan matematika menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Kemudian untuk pengantar di mata kuliah kali ini, yaitu pertama kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sebagai umat yang beriman. Kita meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber segala ilmu, petunjuk, dan inspirasi bagi manusia. Dari dalam ayatnya ini terkandung isyarat tentang kebesaran Allah, kemudian penciptaan alam semesta yang teratur, dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya. Salah satunya yaitu firman dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 9 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Al-ayah yang memiliki pengertian sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Nah, surat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, dan kemudian dari ciptaan itu memiliki nilai atau ukuran. Nah, mudah-mudahan kita selalu konsisten dalam menempuh, yaitu sebagai mata kuliah yang terkait atau relevan dengan matematika, dan matematika itu juga sangat penting dalam proses mencari nilai atau ukuran dari benda-benda yang ada di bumi, gitu, seperti itu. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita ada 5. Salah satunya di sini mahasiswa harus memahami konteks kurikulum tahun 1994. Mahasiswa menganalisis transisi ke KBK, mahasiswa menguasai konsep KBK, memahami prinsip-prinsip KBK, dan memahami implikasi bagi calon guru. Nah, untuk lebih rinci nanti bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian untuk materi kali ini bahas tentang sejarah kurikulum Indonesia tahun 1994 sampai 2004 dari kurikulum 194 ke KBK. Kita tinjau dari secara komprehensif dari perjalanan kurikulum pendidikan nasional sampai ke era Merdeka Belajar sekarang ini. Nah, di sini untuk mengapa kurikulum itu berubah, pertama dilatar belakangi oleh perubahan kurikulum itu, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika sosial, politik, dan budaya, kritik atas beban belajar kurikulum tahun 1990. Jadi adanya kurikulum, kalau ditanya tadi mengapa kurikulum itu berubah, salah satunya ada kurikulum itu sendiri mengalami proses perubahan dilandasi oleh kebutuhan atau kebutuhan dunia kerja di zaman sekarang, kemudian relevansi kaitannya dengan
perkembangan teknologi dan digitalisasi, atau juga kaitannya dengan berbasis internet seperti itu. Kemudian juga di sini kalau kita dilihat dari latar belakang perubahan kurikulum itu sendiri, itu salah satunya adalah di mana kurikulum ini menyesuaikan dari 3 aspek: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Artinya di sini pengetahuan semakin berkembang, semakin maju, semakin pesat, selalu melakukan ekspansi yang mungkin kita sudah ketahui secara bersama, dan teknologi sudah di era 5G gitu ya, 5G. Dan juga di sini kaitan dengan dinamika sosial sekarang kan sudah dari era zaman, secara sosialnya masyarakat sudah lebih mudah mengakses kegiatan bersosial dimanapun. Politik dari era orde baru, orde lama, orde baru, reformasi saat demokrasi saat ini juga ini perlu relevansi dengan kurikulum itu sendiri. Dan juga budaya, yang dari budaya baik lokalan maupun nasional, ataupun budaya-budaya yang ada secara nasional atau skala internasional, semuanya itu kan sudah diadaptasikan atau sudah ada dalam kegiatannya, bisa ditampilkan di media sosial, sehingga saling mempengaruhi budaya antara tiap negara atau juga lokal. Kemudian untuk berikutnya yaitu kritik. Nah, ini juga dilatar belakangi dari kekurangan atau kelebihan dari kurikulum itu sendiri sebagai apakah termasuk ke dalam beban kerja dari kurikulum 94 relevan atau tidak relevan. Jadi inginnya perubahan yang lebih baik seperti itu. Nah, tujuannya di sini ada tujuan dan urgensi perubahan kurikulum: mengikuti perkembangan zaman global, kemudian meningkatkan relevansi pendidikan nasional, dan menyempurnakan sistem kurikulum sebelumnya. Jadi tadi dikembangkan ya berdasarkan zaman sekarang, sesuai dengan skala dunia gitu, skala global. Juga relevansi pendidikan nasional itu apakah relevan di dunia kerja, atau juga terhadap pendidikan mental atau karakter anak sekarang gitu kan, yang serba digitalisasi, serba teknologi, juga menyempurnakan sistem kurikulum yang sebelumnya gitu. Konteks era 90-an, konteks politik dan sosial juga ini sangat mempengaruhi ya, dari transisi era orde lama, orde baru ke reformasi, bahkan ke demokrasi, itu sangat baik. Juga kaitan dengan sistem pendidikan nasional, juga pergeseran paradigma sosial politik yang dinamis. Nah, itu sangat ada korelasinya. Nah, landasan perubahan juga sama kaitannya dengan landasan filosofis dan yuridis. Filosofis salah satunya yaitu yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 atau 4 pilar negara gitu ya. Ini 2 pilar negara ya yang disebutkan. Yuridis kaitan dengan regulasi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sebagai dasar hukum, juga peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif, dan juga kurikulum yang harus dinamis serta sistematis. Dinamis artian selalu mengalami perubahan yang lebih baik, dan juga sistematis artinya terurut, terarah, kemudian tepat sasaran. Nah, di sini untuk kurikulum tahun 94 ini memiliki ciri, tujuan, dan implementasi awal, di mana untuk ciri-cirinya kita ketahui di sini. Karakteristik utamanya penyempurnaan kurikulum tahun 84, kemudian juga kaitannya dengan sistem pendidikan nasional, juga memadukan pendekatan proses dan tujuan. Tujuan dari pendidikan nasional itu secara kita ketahui itu fokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah digariskan dalam kerangka pendidikan nasional.
Struktur dan muatan lokal yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan, pembagian tahapan pelajaran yang jelas, integrasi materi muatan lokal, juga kaitannya dengan pembelajaran dan evaluasi. Di sini ada proses pembelajaran yang bersifat klasikal, guru sebagai pusat pembelajaran utama, dan evaluasi terpusat pada penguasaan materi. Adapun untuk reaksi dan tangan awal, beban belajar siswa dinilai terlalu berat di kurikulum 94 ini, kemudian perpaduan tujuan dan proses belum berhasil, dan banyaknya kritik terkait beban materi siswa. Adapun transisi menuju kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di sini ada kaitannya berbasis isi materi, berbasis kompetensi. Nah, itu menjadi ciri khas dari KBK itu sendiri. Nah, untuk kritik keterbatasan kurikulum tahun 94 ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah kritik materi pendekatan, di mana beban belajar siswa dinilai terlalu berat, pendekatan cenderung berpusat pada guru, kemudian fokus utama pada penguasaan isi pelajaran dan perpaduan tujuan, dan juga proses belum berhasil. Permasalahan implementasi di mana pelaksanaan operasional bervariasi, banyak kritik muncul dari praktisi pendidikan, kemudian sering terhambat oleh perubahan kebijakan, dan juga dinamika ganti-ganti pasti ganti kurikulum. Nah, kemudian ketidaksesuaian zaman di sini, kebutuhan relevansi dengan iptek, tuntutan keterampilan abad ke-21 belum terpenuhi, juga kurang responsif terhadap dinamika sosial, kemudian fokus kurang pada kompetensi holistik. Berikutnya di sini pendorong perubahan menuju KBK, yaitu di mana mendesak penyempurnaan kurikulum, fokus pada pengembangan kompetensi, orientasi pada hasil dan dampak belajar, dan menekankan penguasaan kemampuan spesifiknya. Dari 4 aspek ini, kritik, materi, dan pendekatan, di sini ada poin pentingnya. Kemudian juga memiliki hal yang sangat sifatnya membangun seperti itu. Demikian juga dengan permasalahan implementasi yang memiliki kendala ya. Tadi salah satunya adalah ganti menteri, ganti kurikulum, itu jelas. Kemudian juga ketidaksesuaian zaman, makanya ini ada perubahan kaitannya dengan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Pendorong perubahan menuju KBK ini tadi fokus pada salah satunya menekankan kemampuan yang spesifik gitu. Nah, kemudian pergeseran paradigma kurikulum tahun 94 sampai PSKBK 2004 ini adalah di mana 94 ini fokus utamanya adalah pada isi materi pelajaran, pendekatan transmisi pengetahuan, evaluasi, penguasaan konsep teoritis. Kalau di KBK kita lihat di sini pengembangan kompetensi, orientasi hasil dan proses, dan evaluasinya adalah kemampuan praktis dan penerapan. Jadi semakin adanya transformasi ini ada indikator yang lebih baik. Salah satunya ini lebih menekankan kepada isi atau materi, sedangkan di KBK lebih ke pengembangan kompetensi. Jadi ada naik level gitu, seperti transmisi pengetahuan, berorientasi hasil, proses. Penguasaan konsep teoritis ini lebih ke kemampuan praktis dan penerapan. Kemudian menuju kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kita lihat di sini latar belakang munculnya KBK ada beberapa, yaitu salah satunya adalah kurikulum ini terlalu padat dan berorientasi pada konten, kemudian juga menggantikan kurikulum sebelumnya, kemudian juga menyiapkan peserta didik relevan dengan tuntutan zaman. Definisi dan konsep dasar KBK. KBK itu model kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan standar performansi tertentu gitu ya. Jadi artinya KBK itu sendiri lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau juga dalam standar performanya gitu, seperti itu. Pergeseran paradigma pendidikan dari konten statis menuju kompetensi dinamis. Fokus pada kemampuan siswa melakukan, bukan hanya mengetahui gitu ya. Jadi lebih ke praktek atau penerapan. Landasan teori dan praktisnya, KBK ini dilandasi teori belajar modern dan kebutuhan nyata di lapangan, seperti teori konstruktivisme dan kognitivisme, pendekatan berorientasi pada dunia kerja, dan fleksibilitas
metode, dan penilaian. Nah, ini untuk pengembangan kompetensi ilustrasinya seperti itu ya untuk kurikulum di tahun yang lalu di KBK. Jadi menekankan pada pengembangan kompetensi menyeluruh untuk masa depan. Nah, struktur dari isi kurikulum basis kompetensi di sini itu kompetensi utama KBK, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Kemudian pendekatan belajarnya study center learning, lebih berpusat kepada siswa, aktivitas eksploratif dan problem solving, kolaboratif dan kontekstual. Prinsip-prinsip pengembangan KPK di sini kita ketahui ada tadi berorientasi pada hasil dan dampak, fleksibel sesuai kebutuhan daerah, penilaian terintegrasi dan komprehensif, serta memfasilitasi perkembangan holistik. Sistem evaluasi berbasis kompetensi di sini penilaian proses dan hasil, mengukur pengawasan kompetensi remedial untuk kompetensi tertentu, kemudian peran guru antara peran guru dan siswa atau peserta didik, guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, sedangkan peserta didik sebagai subjek aktif, pembangun, kemudian juga mengembangkan pengetahuan, gitu ya, karakteristik dan juga skill. Untuk implementasi KBK, tantangan dan responnya di sini tentu tidak terlepas dari hambatan dan upaya adaptasi kurikulum basis kompetensi Indonesia. Sosialisasi dan pelatihan guru. Kesenjangan pemahaman pelatihan guru tidak merata. Pemahaman konsep KBK bervariasi. Kurangnya dukungan praktis di lapangan. Ketersediaan sumber daya dan sarana dilihat dari infrastruktur terbatas, kekurangan buku dan modul ajar, fasilitas penunjang belum memadai, kemudian akses teknologi belum rata. Aspek teknis dan non teknis di sini evaluasi kompetensi kompleks, beban administrasi guru tinggi, resistensi perubahan kurikulum, terus koordinasi antara pihak kurang, gitu, seperti itu. Untuk peningkatan sosialisasi dan pelatihan, di mana program ini komprehensif, yaitu pelatihan guru berkelanjutan, lokal karya pengembangan kurikulum lokal, modul adaptif sesuai kebutuhan. Adapun untuk optimasi pemanfaatan sumber daya, inovasi lokal yaitu prioritas pengadaan bahan ajar, kemudian mendorong kreasi sumber daya lokal dan kolaborasi dengan komunitas. Nah, untuk dialog terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan penting untuk adaptasi kebijakan yang sifatnya fleksibel, gitu ya, seperti itu. Perbandingan kritis kurikulum 94 dan KBK. Di sini kita ketahui kurikulum 94 itu ada poin dilihat dari karakter, filosofi dan tujuannya, kemudian dilihat dari struktur dan pendekatan, kelebihan dan kekurangan, dampak PBM, proses belajar mengajar, kemudian analisis hasil. Kita lihat di kurikulum 94 ini fokus pada penguasaan materi. Kalau di KBK mengembangkan kompetensi. Tujuan telah tergaris. Kalau di sini fokus hasil dan dampak. Struktur dan pendekatan isi materi, penguasaan kompetensi, pembelajaran klasikal, orientasi kinerja, guru sebagai pusat, siswa lebih aktif. Kelebihan dan kekurangan, beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Sedangkan untuk yang KBK ini, kelebihan dan kekurangan, penilaian terintegrasi namun lebih rumit. Dampak PBM, kegiatan belajar di kelas. Dampak PBM, proses dan hasil sama penting, gitu ya. Analisis hasil, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Sedangkan untuk analisis hasil di KBK membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan. Kalau secara telaah ini memiliki perbedaan, gitu ya, seperti itu. Dilihat dari analisis hasilnya, misalkan di sini kita lihat untuk perpaduan tujuan, proses belum berhasil. Jadi antara perpaduan tujuan dan prosesnya itu belum sinkron, gitu ya. Kemudian di sini kalau ini lebih di KBK itu lebih membutuhkan evaluasi berkelanjutan, gitu. Jadi adanya evaluasi dari hasil proses belajar. Tapi kalau dilihat dari aktivitas, gitu, di sini siswa cenderung lebih pasif, gitu ya, karena di sini berpusat kepada guru.
yang di kurikulum 94. Sedangkan untuk di KBK ini ada sisi positifnya, jadi siswa yang lebih aktif. Guru di situ hanya jadi pembimbing, fasilitator seperti itu ya. Nah ini yang mungkin ada nilai plusnya seperti itu. Tapi juga kurikulum 94 ini juga sangat penting sebenarnya. Saling dilengkapi lah gitu di kurikulum 2004 atau KBK ini. Nah untuk evaluasi KBK dan transisi menuju KTSP di sini dari KBK ke KTSP dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah hasil evaluasi implementasi KBK. KBK ini menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya. Penilaian terintegrasi mencakup 5 kompetensi dasar, kemudian sistem penilaian lebih komprehensif dan namun juga kompleks. Sedangkan untuk faktor pendorong perubahan pasca KBK, dinamika ilmu pengetahuan atau juga evaluasi berkelanjutan. Nah, perubahan kurikulum mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan akan kurikulum adaptif dan relevan, kemudian kritik terhadap beban belajar siswa, dan juga pencarian efisiensi dan efektivitas implementasi. Nah, untuk garis besar perubahan menuju KTSP di sini pendekatan desentralisasi kurikulum, di mana pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, kemudian sekolah memiliki otonomi lebih besar, kemudian kesesuaian dengan konteks lokal dan potensi siswa. KBK dan KTSP punya tujuan pengembangan kompetensi sama pelaksanaan gitu ya. Ini terlihat ada perbedaan. Kemudian untuk berikutnya kaitan dengan pelibatan stakeholder dan pembelajaran, di sini pentingnya kolaborasi gitu ya dalam pengembangan kurikulum, di mana guru, pusat pembelajar, metode lebih cenderung pada ceramah, atau kemudian juga untuk KBK di sini penekanan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan KTSP lebih kepada pemberdayaan sekolah atau fleksibilitas kurikulum. Nah, pembelajaran yang berharga, adaptasi kurikulum untuk ya satunya dua hal gitu ya. Adaptasi kurikulum, tiga hal, adaptasi kurikulum untuk relevansi dan kualitas, meningkatkan kualitas. Nah, untuk kesimpulannya di sini lebih akurat gitu ya, dimana memandang bahwa kurikulum ini pertama dari tahun 94 fokus pada isi dan materi. Transisi ke KBK 2000 ke KBK itu ada poinnya, yaitu evolusi kurikulum dari 94 ke 2004 menunjukkan pergeseran dan penguasaan materi ke pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Kemudian untuk pelajaran berharga dari perubahan kurikulum, yaitu adaptasi kontinu penting, kemudian kurikulum responsif dan fleksibel, di mana setiap perubahan kurikulum membawa kelebihan dan kekurangan, menuntut evaluasi berkelanjutan agar sistem pendidikan tetap relevan. Nah, relevansi kurikulum terdahulu untuk masa depan dilihat dari landasan pengetahuan yang kuat, kemudian belajar dari sejarah implementasi. Di sini memahami kurikulum sebelumnya memberi wawasan untuk inovasi masa depan dan memastikan fondasi pendidikan yang baik, yang kokoh gitu. Tantangan pendidikan di era modern kaitan dengan literasi digital dan teknologi, kita ketahui kebutuhan mendesak akan penguasaan teknologi dan kompetensi global kritis, mempersiapkan siswa untuk dunia yang terkoneksi gitu ya, terhubung. Pembelajaran yang kolaboratif mendorong kerjasama dan pemecahan masalah. Arahan pengembang kurikulum Indonesia itu kurikulum inovatif, kemudian fleksibilitas lokal, kemudian berbasis hasil dan kompetensi. Nah, untuk lebih rincinya di sini sudah disediakan gitu ya, untuk dasarkan materi sejarah kurikulum 94 dan kurikulum berbasis kompetensi KBK berikut adalah kesimpulan singkatnya adalah di mana evaluasi dari pendekatan terpusat ke kompetensi, kemudian yang kedua faktor pendorong perubahan, yang ketiga dampak pada praktek pendidikan, dan yang keempat pembelajaran berkelanjutan. Jadi dari
sistem pendidikan Indonesia mengalami pergeseran fundamental dari pendekatan sentralistik menjadi berorientasi pada materi pelajaran menuju pendekatan yang lebih desentralistik dan fokus pada penguasaan kompetensi siswa. Dan di sini perubahan ini dipicu oleh kebutuhan untuk mengatasi tadi kelemahan sebelumnya, kemudian dipengaruhi oleh perubahan sosial politik khususnya di era reformasi dan kebijakan otonomi daerah. Kemudian juga pergeseran kurikulum ini mengubah peran guru dari sekadar penyampaian materi menjadi fasilitator, sekaligus juga menuntut siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam menguasai keterampilan yang relevan. Secara kedua, kurikulum ini menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah hal yang statis. Kurikulum akan terus berkembang dan disesuaikan seiring dengan dinamika zaman, yaitu salah satunya kebutuhan siswa dan juga tantangan pendidikan. Nah, oleh karena itu pemahaman sejarah kurikulum penting untuk menilai kebijakan pendidikan di masa sekarang dan masa mendatang. Nah, demikian untuk kesimpulannya. Sebagai refleksi di sini, silahkan dijawab apa yang Anda pelajari dalam pembelajaran kali ini, apa tantangan yang Anda temui setelah mempelajarinya, kemudian apa manfaatnya untuk masa depan sebagai calon guru, dan bagaimana Anda akan menerapkan materi pembelajaran di tempat-tempat Anda. Kemudian sebagai tugas di sini nanti silahkan untuk dikerjakan di GCR ya atas waktu H-1. Nah, untuk petunjuknya bisa dibaca lebih rinci di sini. Nah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan apabila ada yang kurang dimengerti bisa didiskusikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.